Nabi Muhammad SAW selain sebagai Rasul Allah, juga sebagai kepala negara. Kerasulannya dimulai di kota Mekah, mengajak manusia beriman kepada Allah, beribadah dan berakhlak mulia. Sedangkan perannya sebagai kepala negara dilaksanakan di Madinah dari tahun 622 Masehi hingga 632 Masehi. Sebagai peletak dasar negara, beliau pertama-tama merumuskan Dustur Madinah yang berfungsi sebagai konstitusi negara Madinah. Kemudian, beliau menetapkan dasar-dasar ekonomi negara, terutama zakat dan jizyah. Selanjutnya, membangun angkatan bersenjata untuk melindungi dakwah dan kepentingan warga negara Madinah. Dalam menjalankan pemerintahan, Nabi Muhammad SAW dibantu oleh staf ahli atau penasehat dan sekretaris. Ada 4 orang sahabat utama, yakni Abu Bakar Asy-Syiddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Merekalah yang menjadi pendamping Nabi Muhammad SAW dalam menjalankan roda pemerintahan di Madinah. Prinsip-prinsip dasar pemerintahan yang diterapkan oleh beliau adalah musyawarah atau konsultasi dengan warga Madinah. Walaupun beliau sebagai seorang rasul, tetapi dalam menetapkan suatu keputusan sebelumnya diperhadapkan kepada mereka, kenyataannya beliau sangat terbuka menerima saran dan pendapat para sahabatnya. Bahkan dalam beberapa kasus, beliau terkadang rela mencabut pendapatnya sendiri. Beliau juga menunjukkan sikap persamaan, menghargai setiap orang. Madinah adalah pusat pemerintahan, di mana seluruh kebijakan, tugas politik, pemerintahan berada sepenuhnya di tangan Nabi Muhammad. Dengan ini, pemerintahan Rasulullah SAW bisa disebut sebagai model pemerintahan sentralistik. Dalam peran perpolitikannya, beliau juga membuat undang-undang yang tercermin dalam Piagam Madinah. Di antara teks Piagam Madinah tersebut adalah butir ke-36, yakni tidak ada seorang pun yang boleh keluar dari Madinah kecuali izin dari Rasulullah. Butir ke-24, yakni suatu perselisihan antara pihak yang menyetujui piagam ini dikhawatirkan akan membahayakan kehidupan bersama, harus diselesaikan atas ajaran Allah. Kemudian pada butir ke-17, yakni perdamaian bagi kaum muslimin adalah satu. Selain berperan sebagai Rasul Allah untuk menyampaikan hukum-hukumnya, beliau juga memiliki peran dalam kedudukan yang tertinggi, memiliki kekuasaan legislatif, eksekutif, serta yudikatif. Nah, jika dilihat berdasarkan prinsip-prinsip kenegaraan tersebut, jika dibandingkan dengan teori-teori mengenai bentuk pemerintahan dalam ilmu politik, maka dapat dikatakan bahwa corak pemerintahan beliau adalah demokratis. Abul A'la Al-Maudidi menyebutnya teodemokrasi. Berbeda dengan konsep tersebut, kalangan muslimin fundamentalis enggan menerimanya, menganggap demokrasi sebagai produk kafir yang bertentangan dengan hakikat pemerintahan Nabi Muhammad SAW. Mereka lebih suka menggunakan syura atau khilafah. Terima kasih sudah menyimak video ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Raihannatul Jannah undur diri.